Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng Jang Wahab di channelnya Kayu Agung Radio. Seperti biasa kita selalu membahas mengenai seni, budaya, nilai tradisi, adat istiadat, seni, dan juga cerita-cerita atau dongeng yang ada di Kayu Agung, Kabupaten Ogan Komering Ilir bersama Pak Yusrizal. Iya. Tapi sebelumnya ada Bapak mulai mana? Tolong di subscribe dan juga ada Bapak mulai mana? Setelah tonton sampai habis, ya jangan lupa di like. Ya, Pak Yusrizal. Iya. Apa kabarnya? Alhamdulillah sehat. Kalau saya lihat penampilan malam ini, ya dari cara berpakaian seperti eksekutif muda. Waduh. Ya, dan juga mengingatkan saya kepada seseorang yang punya banyak usaha-usaha, ya, katakanlah sebagai pengusaha muda. Ya. Sekarang kira-kira mau tahu nggak? Jelas. Saya berpakaian begini ya, mengingatkan tentang satu tradisi yang tumbuh dan berkembang dan bahkan sampai sekarang masih eksis di bumi Bendesubuk, terutama di daerah Kecamatan Kota Kayu Agung, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Apa itu? Nah, Iya. ini yang perlu kita jelaskan. Iya. Inilah salah satu bentuk performan daripada peserta bujang-bujang daerah Kayu Agung pada saat melakukan tradisi midang begorok. Tunggu dulu. Iya. Sebelum melanjutkan cerita kita, Anda Bapak mulai mana? Ya pun. Nah, jadi gimana itu? Nah, ini adalah salah satu busana yang dikenakan oleh para bujang-bujang Kayu Agung apabila mereka akan melakukan tradisi midang begorok. Midang begorok. Ya. Ya. Nah, midang ini merupakan suatu tradisi arak-arakan. Dia bisa terjadi dalam satu rantai acara pernikahan, Ya. dan juga dia bisa terjadi dalam rangkaian acara pada saat Hari Raya Idul Fitri. Ya. Bagaimana ceritanya ada tradisi midang di Kayu Agung? Nah, Iya. Kabupaten Ogan Komering Ilir. begini dia, kalau kita kembali ke masa lalu Iya. ya, yang namanya nilai-nilai tradisi itu ya sudah jelas kan, dia merupakan satu rantai yang sifatnya terus bergayut sampai kapanpun, Iya. dari sifat turun temurun ya. Benar. Nah, midang ini kita bahas dulu midang begorok ya. Iya. Ini adanya midang ini merupakan salah satu bentuk permintaan dari keluarga pengantin perempuan, terutama keluarga orang tuanya, Iya. untuk dilakukan arak-arakan pada saat menjelang pernikahan. Iya. Ya, karena pada masa itu di abad ke-16 masuk ke 17 ya, di Kayu Agung itu ada suatu kejadian yang heroik. Benar. Seorang pemuda yang katakanlah dia ini dari keturunan orang yang sangat miskin, tidak punya daya apa-apa. Rumahnya saja itu tiang-tiangnya itu kayu-kayu bulat, bukan kayu yang ditata. Iya, iya. Tangganya itu gitu kan. Katakanlah ya boleh dibilang itu termasuk golongan rumah-rumah pondok Iya. Yang penting ada tempat berlindung dari terik matahari dan hujan. Iya. Namanya Mas Tari.
Namanya Bastari. Namanya Bastari ya. Nah, si Bastari ini, dia ini tidak ada pekerjaan lain untuk menopang perekonomian keluarganya, kecuali dia mengambil kayu bakar di hutan. Tetapi si Bastari ini memiliki wajah yang boleh dikatakan memiliki daya tarik bagi perempuan-perempuan karena kegantengannya. Sosok si Bastari. Iya, sosok si Bastari ya. Nah, dia ini setiap akan pergi ke hutan mengambil kayu bakar, selalu melewati rumah yang begitu mewah, katakanlah rumah milik orang ningrat. Iya. Nah, di rumah ini ada sosok perempuan, seorang gadis ya, yang cantik jelita. Dia adalah anak satu-satunya perempuan dalam keluarga itu. Namanya Julia. Ternyata si Julia ini karena setiap hari memperhatikan lalu lintasnya si Bastari lewat dari depan rumahnya, dia mulai ada rasa jatuh cinta, kemudian terkesima dan sebagainya kan. Lalu kita ambil simpul cerita ya. Pada suatu saat si Julia ini menguji kejujuran daripada si Bastari. Kebetulan Bastari pada saat terik matahari dia mengasuh sebentar di bawah teras rumahnya si Julia. Dari atas Julia menjatuhkan sebentuk cincin ke bawah. Ya. Ternyata cincin itu pas jatuhnya di depan si Bastari. Diperhatikan oleh si Julia dari atas. Kok nggak diambilnya? Begitu Julia turun, langsung di ultimatum. Kenapa tidak kamu ambil? Apa jawab Bastari? Saya tidak bisa mengambilnya karena ini bukan barang saya. Mendengar kata-kata itu semakin menggebu rasa cinta si Julia terhadap si Bastari. Karena dia menilai inilah orang yang jujur. Nah, lalu terjadilah kontak batin mereka kan. Si Julia itu jatuh cinta, tetapi si Bastari tidak tahu kalau Julia itu jatuh cinta sama dia. Ya maklum, dari kelas kehidupan berbeda. Ya. Orang ningrat sama orang yang biasa rakyat jelata boleh dibilang kan. Nah, tetapi suatu saat kedapatan tingkah laku ganjil daripada si Julia terhadap saudara laki-lakinya. Ternyata si Julia ini ada hati terhadap si Bastari. Nah, pembicaraan ini sampailah ke telinga ayahnya si Julia, ke ibunya si Julia. Timbullah kemurkaan, sehingga mereka ini dibatasi pertemuan. Nah, pada suatu saat si Bastari sedang akan lewat dari depan rumah untuk mengambil kayu bakar, di stop oleh orang tua si Julia. Diajak ke tanah lapang, dipermalukan di depan masyarakat. Kamu orang miskin, kamu orang tidak punya, dan kamu adalah masyarakat yang paling rendah di dunia ini. Apa dasar kamu mau meminang anak saya? Bukan main perasaan seorang manusia. Tapi ya, ada saja langkah-langkah yang akan mengangkat derajat si Bastari. Julia berlari ke tanah lapang. Sementara pada saat dia berlari, orang tua si Bastari, ibunya, bapaknya, sudah disepak terjang oleh keluarga ningrat tadi. Di depan masyarakat ramai kan. Si Julia langsung menyambar sebilah keris yang tersemat di pinggang kakaknya. Diambilnya, langsung diacungkan dan ke leher. Langsung dia berkata, "Iya, ayah, kalau ayah menghalangi
rasa cinta saya terhadap Bastari, ayah pilih. Apakah leher saya putus Dan kehilangan anak? atau ayah kehilangan anak? Atau boleh silakan diputus hubungan kami. Tapi ingat, ayah akan kehilangan seorang anak perempuan satu-satunya. Bagaimana Tragis benar ya. perasaan si ayahnya? Karena ini adalah anak satu-satunya. Tetapi pemikiran orang-orang Ningrat yang Pak Thomas kan orang katakanlah ya masuk kelas-kelas licik ya, tidak mau kalah dengan apa yang diungkapkan oleh Aman ya kan. Begini katanya, kamu Bastari masih tetap menunjuk ke arah muka si Bastari kan, saking dia tuh benci kan. Iya. Kalau memang kamu mau menikah dengan anak saya, ada beberapa persyaratan yang harus kamu laksanakan. Salah satunya adalah permintaan midang tadi. Nah, Oh, itu latar belakang dari Iya. munculnya Midang itu Iya. ya. sangat heroik. Sangat heroik. Dan Jamwahab juga mendengar cerita tadi yang membuat merinding ya. Begitu besarnya cinta Julia terhadap Bastari. Dan tidak memandang latar belakang apa si Bastari tersebut, yang penting ada di dalam dasar hati yang terpatri cintanya kepada seorang pemuda yang bernama Bastari. Itu latar belakang dari munculnya Midang. Nah, kalau Pak Yusijal pernah menerangkan mengenai Midang Bebuke tadi, Begorok tadi ya, Begorok. Midang Begorok. Apa perbedaan antara Midang Begorok dengan Midang Bebuke itu Pak Yusijal kalau Nah. boleh tahu? Kalau midang begorok, Iya. maksud begorok itu dalam bahasa Indonesianya adalah persedekahan pernikahan. Persedekahan pernikahan oleh Iya. Bapak Malimana. Nah, midang begorok Iya. ini adalah salah satu bagian Iya. daripada rangkaian prosesi berlangsungnya pernikahan yang dilaksanakan sehari sebelum dilaksanakan ijab kabul. Nah, si pengantin diarak seputaran wilayah Kayu Agung itu dengan mengikut sertakan muda-mudi di lingkungan tempat tinggal mereka Iya. dan juga sanak famili keluarga terdekat. Mereka berjalan melintasi jalan dan diiringi oleh hiasan musik yang namanya tanjidur. Gitu. Tetapi di Wahab ya, Iya. pada awalnya bukan tanjidur yang mengiringi midang. Awalnya. Iya. Pada awal-awal itu midang itu diiringi dengan permainan musik yang diambil dari bunyi-bunyian bambu, batok kelapa, kemudian gendang sepanjang jalan. Lalu di abad ke-19 masuk tanjidur, maka dimanfaatkanlah tanjidur untuk mengiringi midang. Iya. Sementara midang bebuke, Bebuke. nah, kalau midang begorok itu adalah bagian daripada rangkaian prosesi pernikahan, Benar. sedangkan midang bebuke itu adalah ini merupakan suatu bentuk rasa kegembiraan muda-mudi Kayu Agung saat mereka melampiaskan atau menghilangkan suatu rasa lapar, haus, dahaga menjalani ibadah bulan puasa bulan Ramadan. Oh, itu. Boleh dibilang ini Malimana. sama dengan apa yang pernah kita bahas kan, tapi mereka tunjukkan dalam bentuk kegiatan halal bil halal yang sifatnya berjalan mengelilingi perkampungan-perkampungan yang diiringi dengan hiasan musik tanjidur. Nah, bagaimana ini kondisi midang untuk saat ini dibandingkan dengan midang masa-masa yang lalu? Apakah ada perbedaan mungkin dari segi pakaian dan sebagainya? Itu kira-kira. Nah, sebelum saya mengarah ke penjelasan masalah yang ditanyakan, Iya. bahwa dua versi midang ini kan, midang begorok dengan midang bebuke ya. Kalau midang begorok itu busana yang dipakai oleh peserta midang, mereka mayoritas mengenakan pakaian nasional.
Kalau yang perempuan dia pakai kebaya, kalau laki-laki memakai seperti saya ini. Oh, oh itu ya. Iya. Pak Yusizal. Sedangkan di Midang Bebuke mereka memperagakan baju-baju adat, baik itu adat keseharian, adat kebesaran dan sebagainya. Nah ini perbedaan-perbedaan daripada performan Midang Bogorok dengan Midang Bebuke. Iya. Kalau dari jumlahnya tidak ditentukan ya, harus Jumlah berapa, tidak. barisannya harus berapa. Iya. Yang penting itu midang atau berjalan beriring-iringan, Ya. iya, satu keluarga. Ya. Nah, tadi Adi sudah menanyakan sedikit tadi berdengar kan, Iya. apakah ada perubahan, perbedaan dan sebagainya. Benar, Nah, benar. kalau dulu-dulunya baik Midang Bogorok maupun Midang Bebuke, barisan laki-laki dan perempuan itu terpisah. Di depan perempuan, di belakang laki-laki. Laki-laki. Nah, sejak tahun 60-an ke sekarang ini sudah dipasang-pasangkan. Dipasang-pasang. Ya. Jadi kalau dulu yang di belakang itu para bujang semua dengan pakaian jas bedasi segala macam kan. Di depan adalah barisan perempuan-perempuan atau Iya. gadis-gadis kan. Begitu juga Midang Bebuke kan. Iya. Tapi setelah di menjelang tahun 60-an itu baru versinya dipasang-pasangkan. Iya. Jadi ada perbedaan ya. Ada perbedaan. Ada perbedaan, benar. Pak Yusizal, Ya. bagaimana ya tanggapan masyarakat itu tentang tradisi midang di Kayagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir ini? Ya tanggapannya. Ya karena mungkin ya itu saja. Nah, apakah ada upaya untuk perubahan-perubahan ke depannya lebih unik lagi dibumbui dengan mungkin musik-musik yang lain selain dari Tanjidur atau gimana itu? Nah, kalau kita berbicara masalah tanggapan masyarakat ya, Iya. kita ambil dulu istilahnya tanggapan masyarakat yang sifatnya dukungan. Ya. Dengan adanya tradisi midang ini, baik itu ada Midang Bogorok maupun Midang Bebuke, masyarakat itu sangat antusias untuk menyaksikan jalannya tradisi midang ini kan. Lalu kalaupun ada masyarakat ingin memberikan masukan-masukan, mungkin menghilangkan kejenuhan, kok itu saja yang dilihat kan. Benar. Tetapi hal tersebut sampai sekarang tidak pernah tercetus dari masyarakat untuk sedikit merombak keadaan. Karena masyarakat sendiri menilai inilah jati diri masyarakat Kayu Agung. Nah, lalu dari pemerintah terkait, memang pernah ada upaya untuk merubah versi, ya. Benar. Tetapi karena midang ini dalam catatan negara kita kan, katakanlah secara nasional, dia sudah baku menjadi kunjungan wisata nasional ke-17 untuk paket acara nilai tradisi yang sifatnya mengandung unsur-unsur kearifan lokal. Dia luar biasa. sudah dilakukan, dilaksanakan kalau Midang Bebuke itu lebaran ketiga, keempat, dan kelima. Iya. Apabila dilakukan setelah tanggal-tanggal tersebut atau hari-hari tersebut, bagaimana kalau orang luar akan menyaksikan midang, kok mana midang ya? Iya benar. Karena sudah kehabisan waktu. Iya. Atau lebih awal. Nah, jadi tidak bisa dirubah masalah hari pelaksanaan. Hari pelaksanaan. Ya. Nah, tapi Jangwa pernah melihat ya bahwa barisan midang itu ada upaya pemerintah untuk memberikan dukungan positif kepada masyarakat, terutama peserta midang, dengan memberikan apresiasi berbentuk penilaian yang diberi hadiah. Ya. Nah, apakah ada perbedaan dengan yang masa yang lalu? Sangat Sangat ada. ada. Iya. Karena begini, Iya. kalau dulu peserta midang itu apabila akan datang jadwal hari-hari midang, mereka antusias untuk ikut serta. Karena mereka
merasa tidak ada tuntutan. Yang penting mereka ikut terjun bergembira. Iya. Tetapi setelah adanya unsur-unsur sifatnya katakanlah ya memberikan sedikit penilaian, akan diberikan penghargaan, peserta midang ini pun agak berpikir, mampukah saya memenuhi dengan pakaian-pakaian yang saya pakai, dengan pasangan saya dan sebagainya. Nah, sehingga hal ini sangat berpengaruh untuk mengurangi minat daripada peserta midang itu sendiri. Ya kan? Dan diharapkan sebenarnya itu kan tidak usah diberikan penilaian, tetapi berikanlah satu bentuk penghargaan yang sifatnya membantu pendanaan. Membantu pendanaan sebelum pelaksanaan, Iya. mungkin sewa-sewa kostum. Iya. Ya, untuk Bapak Maliwanai, menarik sekali kita mendengarkan mengenai tradisi ya. Ya, Nilai tradisi dari midang di masyarakat Kayu Agung. Ya, tradisi tersebut ya terkenal yang namanya midang itu arak-arakan. Ya. Cara berpasang-pasangan. Tapi untuk Bapak Maliwanai sekali lagi diingatkan bahwa midang itu ada dua, midang begoro dan midang bobuke. Midang begoro itu sebelum pelaksanaan akad nikah, sejarahnya sudah diungkap tadi. Sedangkan midang bobuke salah satu bentuk atau ungkapan perasaan kegembiraan manakala ya masyarakat tersebut sudah memenangkan atau menamatkan dari puasa 1 bulan penuh melawan haus, lapar dan dahaga. Ya. Mungkin itu termasuk halal bil halal. Halal bihalal. Ya. Pesan untuk Bapak Maliwanai. Ya. Ya. Saya selaku boleh disebut narasumber ya? Boleh, boleh, sangat boleh sekali ya. Nah, saya berharap melalui channel kita ini kan, Ya. Diharapkan kepada pemirsa, Ya. adik-adik remaja terutama kan, ataupun kalangan masyarakat, tokoh masyarakat, mari kita pertahankan nilai-nilai tradisi kita dalam bentuk midang ini. Dan ketahuilah sebagai informasi dari saya, tradisi midang kita ini sudah diakui oleh negara sebagai salah satu wujud kearifan lokal daripada nilai tradisi yang tumbuh dan berkembang di daerah kita Kayu Agung, Ogan Komering Ilir. Luar biasa untuk Bapak Maliwanai ya perbincangan kita kali ini ya, artinya banyak informasi yang kita dapatkan, terutama tradisi midang ya arak-arakan yang sampai sekarang ini masih berlaku dan masih dilaksanakan oleh masyarakat Kayu Agung Kabupaten Ogan Komering Ilir. Ono Bapak Maliwanai, tentunya ya tonton terus video ini sampai habis. Ya. Jangan lupa masukkan komen ke kolom komen dan tentunya yang kita harapkan di-share. Ya, itu saja ono Bapak Maliwanai informasi kali ini dan bincang-bincang bersama Pak Yusrizal, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 90,4 Kayu Agung Radio.